Balik lagi ke channel Denta Pradana, channel yang membahas tentang informasi serta ilmu pengetahuan penting lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang Demak, salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang merupakan kota ziarah, yang kerap disebut sebagai kota wali atau nagari para wali. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa itu meninggalkan kenangan dan ingatan religius, berupa Masjid Demak dan makam Sunan Kalijaga. Kota tersebut terletak di timur Semarang dan berjarak sekitar 28 km dari ibu kota Jawa Tengah itu. Untuk menuju Demak cukup mudah, yaitu dengan menyusuri jalan pantai utara Semarang-Demak menggunakan kendaraan bermotor selama lebih kurang 30 menit. Setiap bulan Lurah, para peziarah domestik dan mancanegara selalu memadati Demak. Masjid Demak yang merupakan peninggalan Sultan Demak pertama, Raden Patah, dan Wali Songo serta makam Sunan Kalijaga itu menjadi destinasi utama. Dahulu, Demak bernama Gelagahwangi, daerah perkampungan nelayan di tepi Sungai Tuntang yang bermuara di Laut Jawa. Sebagian besar daerahnya berupa rawa, berhias rumah-rumah panggung. Pada tahun 1476, Raden Fatah, keturunan Raja Majapahit Kertabumi, bergelar Prabu Brawijaya V, mengubah perkampungan itu menjadi kerajaan atau kesultanan. Rawa pun disulap menjadi kawasan permukiman dan pertanian, sedangkan Sungai Tuntang menjadi jalur lalu lintas perdagangan. Di perkampungan yang bertumbuh menjadi Kesultanan Demak itulah syiar Islam di Jawa pertama kali bergaung. Sebagai wadah utama dan pusat syiar itu, Raden Fatah dan Wali Songo mendirikan Masjid Demak pada tahun 1479. Masjid yang terletak di kompleks alun-alun Demak itu mempunyai kekhasan berupa 4 saka guru atau tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati setinggi 16,30 meter. Keempat saka guru itu dibangun oleh Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Saka guru Sunan Kalijaga dibuat dengan tatal atau serpian-serpian kayu yang dilingkari papan jati 2 lapis setebal 8-11 cm. Keempat saka guru itu kemudian dilengkapi dengan 8 tiang lain yang konon berasal dari kerajaan Majapahit. Selain itu, Masjid Demak berhiaskan pula porselen-porselen dari Cina yang diyakini sebagai pemberian Putri Campak atau ibunda Raden Fatah. Adapun pintu masuk masjid konon merupakan pintu kotak sangkar petir yang ditangkap Ki Agung Sela. Daya tarik Demak yang lain adalah makam dan masjid Sunan Kalijaga di desa Kadilangu. Lokasi itu berjarak sekitar 2 km dari Masjid Demak. Hampir setiap hari para peziarah menderaskan ayat-ayat suci Al-Quran di makam Sunan Kalijaga. Sementara itu, di Masjid Kadilangu setiap sore sekumpulan anak mengenakan peci duduk melingkari meja, mendengarkan dan menyimak tadarus Al-Barzanji berbahasa Arab. Terkadang pula mereka belajar tembang macapat yang berisi makna dan arti dari ayat-ayat Al-Barzanji. Daya tarik lain tampak dalam tradisi tabuh beduk peninggalan Sunan Kalijaga dan sholat malam setiap pukul 12 malam. Tradisi itu memadukan budaya tirakat malam Jawa dan ibadah sholat. Selain itu, tiap penjamasan baju kebesaran Sunan Kalijaga, yaitu Rompi Ontokusumo, pada 10 Zulhijjah, pengurus masjid dan peserta mengenakan pakaian adat Jawa dan baju takwa atau baju muslim ala Sunan Kalijaga. Setelah kita membahas tentang sejarah kota Demak serta bangunan bersejarah yang ada di Demak, selanjutnya kita akan membahas tempat-tempat wisata menarik yang ada di kota para wali ini. Tempat wisata di Demak
adalah salah satu yang banyak dicari oleh orang-orang yang suka sekali bepergian dan traveling. Berikut rangkuman destinasi wisata yang sedang hits di Demak. Wisata alam Demak yang harus kamu jadikan referensi wisata selanjutnya adalah Taman Mangrove Morosari. Berlokasi di Sayung, Demak, kamu bisa menyaksikan beragam pohon mangrove yang indah dan meneduhkan. Perjalanan ke Taman Mangrove dijamin akan menenangkan pikiran kamu, mencegah stres, dan membuat kamu melupakan masalah sehari-hari. Manfaat kesehatan yang kamu dapatkan dengan berwisata di Taman Mangrove jauh lebih besar dibandingkan dengan ke tempat lain. Ada lebih banyak efek yang meningkatkan mood kamu, apalagi udara di sekitar sendiri masih bersih dan bagus untuk tubuh. Untuk bisa masuk ke Taman Mangrove, setiap pengunjung akan dikenakan biaya 5.000 saja per orang. Jika kamu bersama teman-teman berangkat dari pusat kota Demak dan ingin menuju ke Taman Mangrove, jarak yang nanti akan kamu tempuh adalah sekitar 21 km. Tempat wisata di Demak terbaru yang viral belakangan ini dan patut untuk kamu kunjungi adalah Grand Canyon Demak. Sebagaimana Grand Canyon yang ada di Amerika, di sini juga memiliki view yang hampir menyerupai wisata di sana. Wisata terbaru di Demak ini cukup populer dan banyak dijadikan tujuan destinasi oleh anak-anak muda yang mencari spot foto. Berlokasi di Meranggen, kawasan wisata ini menampilkan bangunan megah yang estetik dengan pemandangan perbukitan hijau yang masih natural. Sebagaimana destinasi Grand Canyon Demak ini adalah hasil dari bekas penambangan yang tidak terurus. Dan kemudian jadilah sebuah bangunan yang hampir menyerupai Grand Canyon. Hingga kemudian warga Meranggen mengelolanya menjadi destinasi wisata lokal, dengan menambahkan beberapa fasilitas tambahan berupa kamar mandi, parkir yang luas, dan tempat untuk beristirahat. Nah, ada baiknya jika kamu datang ke sini membawa kamera yang mendukung, karena memang keistimewaan dari Grand Canyon ini adalah pemandangannya yang eksotis dan estetik. Kamu bisa berburu banyak spot foto sepuasnya dengan background kemegahan Grand Canyon ini. Tebing-tebing yang ada di Grand Canyon ini memang menjadi nilai jual wisata Demak. Tidak heran jika anak muda hingga dewasa mengunjungi tempat wisata di Demak yang lagi hits ini ketika libur. Tempat wisata di Demak, Jawa Tengah yang dekat dengan alun-alun atau pusat kota Demak adalah Museum Masjid Agung. Museum ini bisa kamu kunjungi setiap hari, mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau kamu memang menyukai sekali wisata sejarah, maka cobalah untuk datang ke museum ini. Karena ada banyak sekali berbagai macam barang peninggalan Raja-Raja Demak. Jika ditotal, setidaknya ada 60 koleksi benda sejarah yang bisa kamu lihat di sini. Museum Masjid Agung Demak sendiri tidak hanya sekedar ruang pameran benda-benda kuno. Bangunan ini hidup karena merupakan perwujudan warisan budaya dan nasional. Berbagai artefak sejarah menjadi pengingat bagaimana Islam dikenal hingga sekarang. Kamu dapat melihat bagaimana kehidupan di masa Perang Revolusi. Kamu dapat menemukan bagaimana negara kita terbentuk. Setiap artefak di museum mengisahkan sebuah cerita. Ya, setiap barang yang dikoleksi di museum ini memberikan cerita yang mungkin tidak bisa kamu dapatkan dimanapun. Kamu dapat melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan kisah-kisah Wali Songo dan Raja-Raja Demak dalam menyebarkan Islam melalui koleksi benda-benda peninggalan. Berbagai peninggalan yang ada di museum ini akan membangkitkan rasa penasaran, pengetahuan, dan kreativitas kamu. Museum membantu membuka potensi tersembunyi kamu melalui koleksi benda yang dipamerkan. Dengan mengunjungi museum, kamu benar-benar memperluas wawasan sejarah dan pikiran kamu.
Karena itulah wisata sederhana di museum ini terbukti menjadi bagian berharga yang jangan sampai terlewatkan ketika kamu sedang berada di Demak. Sekarang, Demak memiliki wisata air yang tak kalah dari kota-kota lain. Namanya Demak Green Garden, atau oleh Dinas Pariwisata Demak memberi nama sebutan DGG. Sebelum menjadi Demak Green Garden, awalnya tempat ini lebih dikenal dengan Rawa Mijen. Demak Green Garden berada di wilayah Desa Bermi, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Kalau dari pusat kota Demak, kamu harus mengambil ke arah Jepara. Setelah sampai di Mijen, tepatnya di perempatan Jalan Karanganyar Mijen, sekitar 15 menit akan sampai di Tugu Demak Green Garden. Demak Green Garden dibangun di wilayah seluas 120 hektar. Jadi memang diproyeksikan menjadi tempat wisata yang megah. Di tengah-tengah tempat wisata telah dibuat danau buatan yang cukup besar. Dan danau inilah ditempatkannya wahana-wahana air tersebut. Dan di danau tersebut juga diberi ikan. Terdapat berbagai wahana yang ada di Demak Green Garden seperti wahana dayung, perahu, jet ski, bebek air, ATV, dan masih banyak lagi. Selain menawarkan wisata budaya, Demak juga memiliki destinasi wisata alam yang sangat indah. Oleh karena itu, akan sayang sekali untuk kamu lewatkan begitu saja. Pasalnya, keindahan dari pantai Moro Demak sangatlah pas untuk kamu yang rindu akan suara deburan ombak. Memiliki lokasi yang cukup dekat dari pusat kota, membuat tempat satu ini ramai dikunjungi oleh wisatawan untuk berakhir pekan. Tak hanya pantai saja, destinasi ini, maka kamu pun akan menemukan hutan bakau yang terhampar luas. Untuk itu, bagi kamu yang memiliki hobi memancing, lokasi satu ini sangat pas untuk kamu habiskan waktu. Perlu kamu ketahui, banyak warga yang berada di sekitar pantai memiliki profesi sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan Pantai Moro Demak merupakan salah satu pelabuhan perikanan pantai yang ada di Kabupaten Demak. Oke, itu tadi sederet fakta sejarah serta destinasi wisata menarik yang ada di Demak. Semoga bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Sekian video saya kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.